Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salwa Bola. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam ini saya bakal membahas tentang peralatan yang sering saya gunakan ketika saya mancing di Waduk Gajah Mungkur. Sudah beberapa kali saya membuat konten tentang memancing, lokasinya di Waduk Gajah Mungkur. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai kegiatan memancing ya guys. Yang pertama itu kita harus mengenali tempat di mana kita memancing. Apakah tempat kita mancing itu airnya dalam ataukah dangkal, kemudian apakah tempatnya berbatu atau rumput-rumput dan sebagainya. Dari pengetahuan seperti itu kita bisa menentukan peralatan seperti apa yang harusnya kita pakai, umpan apa yang harusnya kita pakai, dan tentunya persiapan akan lebih matang untuk hasil yang maksimal. Jadi ini set pancing saya ketika saya sedang mancing di Waduk Gajah Mungkur. Kita buka dulu ya. Untuk jorannya saya menggunakan joran dari keluaran Exori. Untuk mereknya Ambona 240. Ambona 240. Joran ini kalau menurut saya terbilang pas lah untuk saya. Dari segi kelenturannya dan dari segi sensitivitasnya itu untuk saya pas. Ini bos. Modelnya seperti ini, kombinasi antara warna putih dan kuning. Joran ini terbuat dari bahan karbon ya bos. Jadi ketika musim penghujan, apalagi ada petir, sangat disarankan untuk tidak digunakan atau berteduh dulu daripada nanti tersambar petir. Sudah banyak kejadian para pemancing yang nekat menggunakan joran karbon waktu musim penghujan, ada petir dan akhirnya tahulah. Joran ini saya beli di Shopee. Kita buka dulu. Jadi joran Exori Ambona ini saya beli dulu di Shopee. Untuk harganya bervariasi bos, dari harga 95 sampai dengan 160.000 rupiah. Untuk kelas 150 ini harganya 95.000 rupiah per jorannya. Kemudian untuk yang ukuran 270 cm ini ada di harga 160.000 rupiah per joran. Ini kalau teman-teman pengen silahkan nanti beli di Shopee. Silahkan untuk ukurannya juga menyesuaikan kebutuhan saja. Kemudian untuk reelnya, halus smooth. Ini adalah reel Seasir versi 3500 ya guys. Untuk spoolnya dari aluminium.
handle sudah menggunakan power handle. Nah, knopnya Eva nih, empuk, enak. Ini one way system ya, tidak ada balikannya. Reel ini saya beli di AliExpress, jadi tidak beli di Indonesia. Waktu tunggunya kurang lebih sekitar 2 bulan lah untuk sampai ke Indonesia. Nah, kita bakal tunjukin dulu. Jadi reel Seasir ini punya daya tarik maksimal 12 kg maksimal beratnya. Ini bisa digunakan di air tawar dan di air asin juga. Untuk harganya sendiri, reel ini mempunyai harga di rentang Rp350.000 untuk yang seri 3.500. Jadi kenapa reel ini bisa mahal? Kalau buat saya mahal sih untuk harga segitu. Tapi kenapa saya membeli reel ini sebagai pelengkap alat mancing saya? Ada beberapa pertimbangan ketika saya membeli reel ini, bos. Reel Seasir ukuran 3.500 ini menggunakan ball bearing 9+1 dengan gear rasionya 5,2 dibanding 1. Reel ini menggunakan spool dengan tipe shallow, bukan yang dipul. Untuk shallow spool ini kapasitas senarnya lebih sedikit daripada untuk yang deep pool. Reel Seasir ini menampung kurang lebih 130 meter untuk senar ukuran 0,25. Kemudian untuk senar ukuran 88 meter dan senar ukuran 0,35 bisa menampung sekitar 60 meter. Nah, di sini saya memakai senar dengan ukuran 0,35. Di sini kita isi sekitar 60 meter lah panjang. Jadi tidak terlalu panjang untuk kita mancing di waduk ataupun di muara. Itu. Untuk tracknya juga lumayan ya, 12 kilo. Dan reel ini juga pernah up ikan baung dengan bobot kurang lebih 3,5 kg dan cukup mulus tarikannya, tidak ada hambatan apapun. Jadi untuk harga 350.000 per satu reel ini saya rasa worth it lah. Dia juga punya anti korosi yang lumayan bagus karena memang sudah menemani saya mancing baik hujan maupun panas, itu tidak ada korosi sedikit pun di sini. Jadi itu untuk peralatan mancing saya ketika ada di waduk Gajah Mungkur.
Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebelum mancing kita harus mengenali dulu lokasi mancing kita itu di mana. Jadi ketika kita mancing di waduk dengan ketika kita mancing di sungai, di laut, itu tentunya peralatan yang akan kita gunakan juga berbeda. Oke, kita lanjutkan bos. Jadi sudah beberapa kali kita membuat konten memancing di waduk Gajah Mungkur ya bos. Jadi masing-masing spot itu mempunyai karakter yang berbeda-beda bos. Dari yang pernah kita buat konten dari spot Ndawe sampai dengan spot Akasia, Cakaran, semuanya berbeda karakternya. Mulai dari Ndawe, perairannya tergolong dalam. Kemudian di spot Akasia cenderung dangkal. Spot Cakaran cenderung lebih sedang, nggak terlalu dangkal, nggak terlalu dalam juga. Jadi dengan mengetahui karakter seperti itu, kita bisa memaksimalkan hasil mancing kita juga. Oke, kita kasih contoh ya, ketika kita mancing di Akasia dulu yang spotnya dangkal. Oke, kita lihat ya. Kita ke momen kita dapat ikan nila ya bos. Coba lihat ujung suranya. Oke, kita ulangi lagi. Nih. Strike. Ini di spot Akasia, itu serombot Akasia di air yang dangkal. Oke, kita pindah ke Cakaran untuk yang spot airnya nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu dangkal. Kita ke momen ketika ikan nila makan umpan kita. Perhatikan surat di sini ya bos. Nih surat yang ini ya. Itu untuk yang spot dengan air yang tidak terlalu dalam. Dan yang ketiga, kita ke spot yang airnya dalam. Kita ke spot Ndawe, airnya yang sangat dalam bos. Oke, ini di spot belah kiri airnya dalam ya bos. Coba perhatikan ujung joran bos. Oke, strike. Jadi 3 video tadi sebagai contoh ya bos,
ketika kita mancing di perairan yang dangkal, yang sedang, dan yang dalam, itu karakternya berbeda. Jadi kita harus jeli betul ketika memancingnya. Kita kenali dulu lingkungannya, airnya seperti apa, dalam atau enggak, berbatu atau berlumpur atau rumput. Jadi ketika kita mancing di perairan yang dangkal, ya, video yang pertama tadi, cenderungnya itu ketika ada ikan makan sedikit aja, tujuan geraknya udah luar biasa. Ikan kecil aja makan, itu tujuannya kayak mau dibawa terbang gitu ya. Berbeda dengan yang di spot dalam, kayak di spot Dawe Magiri ini airnya dalam. Jadi ketika ikan makan itu ujung-ujungnya cuma halus banget, gerakannya halus banget. Ketika nggak jeli udah ikan lepas. Oke, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Kita di sini cuman berbagi pengalaman ya, bukan untuk menggurui atau bukan apa, bukan. Kita di sini sekedar berbagi pengalaman aja, sharing-sharing. Bagi yang lebih tahu ya mohon jangan dibully lah, karena kita di sini tidak apa ya, cuman sekedar sharing informasi aja. Oke, selanjutnya kita mau baca-baca komen aja ya. Oke, kita membacakan komentar dari teman-teman dari @user-wo5. Ayo kapan-kapan mancing bareng lek nang UGM. Oke, siap bos, kapan-kapan ya. Ini abang ini biasanya mancing di spot Lungarem kalau malam Sabtu. Sebenarnya jadwal kita sama bos. Saya juga ketika mancing biasanya di Jumat malam atau malam Sabtu. Untuk di spot Lungarem, insya Allah kapan-kapan kita bakal sana. Kita bakal mengunjungi Mas Ari. Ya, kita juga kangen sama Mas Ari. Untuk sementara kita di seputaran di arah barat dulu ya bos. Kita nanti bakal bergeser sampai ke Lungarem juga. Ya, insya Allah kita bakal explore lah Waduk Gajah Mungkur spot-spotnya. Oke, lanjut. @user SK2IQ6XR8R. Nopo sakaran iku om? Ya, kita mancing kadang di sakaran akasia, dawe, seputaran itulah untuk sementara ini. Dari angsal mboten mas, dari @arkian4222. Angsal banget mas, monggo mas. Ketika monggo pas saya lagi mancing mau gabung silakan, monggo nanti gratis masuk YouTube kan. Oke. @arkabayu2284. Info spot om kula saking Dawe Gumiwang. Oke, untuk spot lokasi saya mancing pasti saya sertakan di video-video saya bos. Jadi di setiap 5 menit saya pasti memberikan informasi terkait dengan spot yang saya kunjungi ya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti untuk spot-spotnya pasti ada. Oke, next dari @jakasunda80. Mancing santuy sambil dengerin alunan instrumen syahdu. Oke, syahdu tapi juga panas ya bos. Oke. Kemudian dari @jelajahfishing1933. Mancing malam pun masih strike kang. Salam kenal dari pemancing Waduk Cirata Cianjur. Semoga sukses. Oke, salam kenal bang, Jelajah Fishing 1933, pemancing dari Waduk Cirata Cianjur ya bos. Jadi memang sebenarnya
dulu sebelum saya mencoba jadi konten kreator, saya pernah punya keinginan untuk mancing di Waduk Cirata waktu masih saya bujang nih Bos. Nah ternyata sampai saya punya anak 3 ini saya belum kelakon, belum kesampaian juga mancing di Cirata. Ya semoga next time kalau ada rezeki, ada waktu, kita bisa sempatkan lah ke Cirata. Bakal mau nyobain juga sensasi mancing di sana yang katanya badut-badutnya luar biasa gitu ya. Oke. Dari @HeriTV 8640. Oke. Spot mana Om? Nilainya rame nggak Om? Oke. Saya mancing selama ini ya 11 konten, 10 konten yang saya masukkan di YouTube. Alhamdulillah untuk nilainya ya mau makan lah, walaupun nggak terlalu ramai. Kebanyakan ya di waduk kacang ukur, ikan water, lukas. Yang paling ekstrim tuh ya kalau kena sambaran hampalan. Nah udah, untuk nilainya ya masih mau lah, masih mau. Oke lanjut, user BU4ED bla bla bla. Blangkonmu tukon ngendi Om? Ini tukon Shopee Bos ya, cari di Shopee banyak. Oke. Kemudian yang selanjutnya dari Suhendra Ubiel 420. Coba yang pelataran Om. Nah, oke. Sebenarnya saya ke pelataran tuh suka, cuman agak trauma aja. Gimana ya? Ya mungkin karena memang saya tuh pemancing dari luar daerah ya. Pernah suatu hari saya tuh mancing malam ya, sebelum saya jadi menerjuni dunia YouTube. Ini saya pernah mancing ke spot pelataran tempatnya Mbak No ya. Saya berangkat malam ya, ngantri kan itu di pelataran ya kayak gitulah, ngantri. Akhirnya dapat tempat buat mancing itu sekitar jam 2 malam. Nah, saya pasang lah pancing saya. Nah, pagi setelah subuh itu ada pemancing baru datang ya, saya nggak tahu lah siapa, nggak tahu. Saya biasa bawa sudan 5, saya pasang semua. Nah yang baru datang itu kan ambil tempat di sebelah saya pas di 5 pancing saya itu ditumpangi sama pancingnya dia. Pancing 5 dikasih 1 lemparan tapi nyerong itu ya, gimana lah jadinya. Nah, kita di situ berpikir Bos, ya di sini kita cuma mau cari hiburan ya, cari mancing, nggak cari ribut. Udah saya udah terus lah angkut pancing, udah pindah spot. Jadi gimana ya, jadi ada rasa gimana gitu. Jadi seperti itu ceritanya Bang Indra. Kemudian dari seputar mancing ya. Mantap Mas, umpan spesial strike maksimal, salam jos. Oke, salam satu hobi Bang, salam seputar mancing. Kemudian selanjutnya dari Dian Arista 658. Sesekali mancing bareng anak istri Bos. Itu dia.
mancing bareng anak istri. Pengen sih, cuman anak ketiga saya itu yang cewek ya, itu masih umur 19 bulan, jadi belum berani saya bawa pergi mancing, apalagi nginep ya. Apalagi saya cuman punya motor, jadi nggak bisa bawa semuanya. Untuk bawa peralatan mancing sama kamera aja udah penuh ya. Kalau kita mau mancing bareng anak istri ya paling nggak kita bawa mobil, sewa mobil. Tapi oke, kapan-kapan kita bawa anak istri buat mancing bareng ya. Tunggu aja bos. Oke, selanjutnya dari @kuncoro1121. Oke. Coba mancing batangan bos. Batangan, kita kemarin sempat ke Batangan bos, sebelum mancing yang terakhir ini. Jadi ketika sampai di Waduk Gajah Mungkur, saya bertolak dari rumah itu sekitar pukul 9 malam ya. Sampai di spot itu pukul 10, itu di Batangan sudah penuh dengan tenda ya bos. Kayaknya dari orang luar kota, dari Jogja sekitarnya. Mau nimbrung juga nggak enak, akhirnya saya pindah ya. Saya berbelok ke Akasia, penuh juga. Oke. Muter-muter spot, akhirnya sampai di Jakaran pukul 12 malam ya. Langsung bersih-bersih, pasang, pancing, bikin umpan dan sebagainya ya. Mancing sebentar dapat ikan, terus saya tinggal tidur, pagi saya lanjutkan. Untuk Batangan ini memang ketika saya mencoba ke sana selalu penuh. Next time lah, kapan-kapan kalau ada ada waktu dan ada tempat, kita coba ke sana. Kemudian dari @juadinur, hadir nyimak keseruannya masih, pokoknya mantap. Nah, yang penting kita bisa menerapkan hobi kita bos. Kemudian selanjutnya dari @Dennis Fishing. Wah mantap, pokoknya lihat curahnya bagus-bagus. Dibilang bagus juga enggak bang. Nah, yang penting bisa menyalurkan hobi kita, bisa kita buat nyenengin anak istri ya, seadanya. Kemudian dari @dikopel, tangkaiannya piye kuwi mas? Tangkaian, kalau dimaksud rangkaian mungkin saya pakai gombyo. Jadi gombyo ankle, gombyonya kita pakai pelet, kemudian ankle-nya kita pakai cacing. Ini sekalian jawab dari Eko Teguh Wiarto, umpan pakai apaan bos? Saya ketika mancing di Waduk Gajah Mungkur, umpan yang saya gunakan tidak berubah ya bos, hanya menggunakan umpan pelet dan cacing. Kalaupun saya pakai esen, nanti esennya juga saya sertakan di video, seperti yang video saya buat sebelumnya. Itu kita buat racikan, kita masak dan sebagainya, hasilnya ya diserbu ikan lukas.
Selanjutnya dari @user_sk2ik. Oke, gas batangan Om Malming. Oke, makasih bos, tapi maaf nih, untuk jadwal mancing saya itu kebanyakan di hari Jumat ya bos, malam Sabtu, karena di hari Senin saya harus kerja, maksimalkan waktu. Hari Minggu saya istirahat. Jadi kebiasaan saya mancing di hari Jumat malam. Oke, @curan melengkung 2331, info spot Om. Nih, info spot selalu saya sertakan di video ya bos. Kemudian ini di bareng Indra lagi nih, aku malam Sabtu dan pelataran full putian tok Om. Disyukuri bos, putian, nila, yang penting ikan, yang penting bisa mancing ya. Ya kalau kita berkaca ke beberapa tahun yang lalu ya bos, waktu PT masih ada, bertempat di mana-mana, di spot mana-mana pasti ada ikan nila ya. Itu dulu. Nah sekarang ketika PT sudah nggak ada ya, udah puput, udah bangkrut. Cari ikan nila itu kayak cari jackpot aja. Ya apapun ikannya disyukuri aja bos. Udah selesai baca komen-komen. Kita mau ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah support channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap support channel Salwa Bulang. Jangan lupa nonton video-video terbarunya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya. Oke bos, jadi seperti itu dulu konten kita hari ini. Kita sudah berbagi cerita terkait dengan alat mancing kita, spot-spot kita. Oke, mungkin next time kita akan berbagi cerita mengenai umpan yang sering kita gunakan untuk mancing, kemudian juga rangkaian yang sering kita pakai, kemudian peralatan-peralatan yang sering kita pakai juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.